Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat bertemu kembali. Terima kasih sudah bergabung di perkuliahan online Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom bersama saya Iman Sofik pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengertian dari teknologi informasi itu sendiri serta sedikit mempelajari sejarah bagaimana perkembangan dari teknologi maupun informasi. Ya, baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita simak untuk presentasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Ya, di tujuan untuk perkuliahan pada materi ini adalah mahasiswa memahami tentang pengertian, sejarah, komponen, dan pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang. Ya, jadi ada beberapa poin yang nanti akan kita coba bahas tentang pengertian itu sendiri, sejarah, kemudian komponen apa saja yang masuk ke dalam teknologi informasi itu, serta pemanfaatannya. Ya, oke, kita awali dari sejarah manusia tentang bagaimana manusia itu menyampaikan informasi. Ya, jadi kalau kita bicara sejarah, di gambaran di presentasi ini juga sudah ditampilkan di situ, ya. Jadi yang pertama adalah dengan menggunakan bahasa atau menggunakan isyarat. Ya, menggunakan isyarat. Ada banyak isyarat yang disampaikan, ya. Ada isyarat yang menggunakan ini, kalau di desa-desa pakai kentongan, ya. Nah, mungkin beberapa desa saat ini pun juga masih ada, biasanya ditampilkan di pos kampling, ya. Kemudian ada kentongannya, terus di situ ada tanda titik, panjang dan sebagainya untuk menginformasikan ada kejadian apa. Nah, dari bunyi yang ditimbulkan oleh kentongan ini, kemudian masyarakat sekitar bisa mengetahui ada kejadian yang sekarang perlu untuk mendapat perhatian, ya. Apakah ada pencurian, apakah ada perampokan, adakah ada pembunuhan, banjir dan sebagainya. Ya, kemudian kalau kita membaca sejarah lagi, terutama suku Indian itu untuk komunikasi menggunakan asap, ya, menggunakan asap. Jadi mereka membakar kayu ataupun yang lain, kemudian asap yang ditampilkan itu bisa menyampaikan informasi apa yang ditangkap oleh orang. Ya, yang senam pramuka, nah, ini ada memanfaatkan bendera, ya. Nah, mereka pramuka menyebutnya dengan semapur itu, ya. Kemudian ada juga yang pakai morse, nah, bunyi-bunyian, ya, panjang, titik dan sebagainya. Nah, itu adalah metode-metode yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan informasi di masa yang lampau. Oke, kemudian juga ada gambar. Jadi menyampaikan informasi gambar ini bisa kita temukan di gua-gua yang bersejarah, ya, dimunculkan atau di situ ditinggalkan ada jejak berupa gambar atau lukisan yang memberikan informasi bagaimana kehidupan masyarakat zaman dulu, ya, gambar. Ya, ini yang kedua. Kemudian ada lagi yang memanfaatkan alfabet dan angka Arab. Ya, ini setelah ditemukannya tulisan, ya, kemudian untuk menyampaikannya maka menggunakan teks atau huruf atau kalimat, ya. Kemudian juga ditambahkan dengan angka-angka yang untuk menyampaikan informasi tertentu yang berkaitan dengan misalnya jarak, ya, kemudian suhu dan seterusnya. Ya, setelah itu ada teknologi percetakan. Ya, jadi teknologi-teknologi yang atas barangkali hanya bisa digunakan untuk komunikasi terbatas, sedangkan untuk komunikasi yang sifatnya lebih luas bisa memanfaatkan teknologi cetak. Ya, ada yang cetak manual, ada yang cetak elektronik. Ya, jadi ada yang cetaknya manual itu seperti sablon, kemudian zaman dulu ada mesin stensil, ya, untuk membuat buku yang menggunakan kertas buram. Ya, kemudian muncullah ada
yang memanfaatkan teknologi elektronik seperti percetakan zaman sekarang, seperti fotokopi yang terhubung ke komputer ya. Kemudian ada percetakan yang menggunakan untuk yang skalanya lebih besar, untuk cetak di MMT, di kain dan sebagainya ya. Oke, di gambar juga sebelah kanannya bahkan teknologi elektronik ini mencakup tentang teknologi yang ada di internet ya, seperti email, Twitter dan sebagainya. Ya, ini evolusi atau bagaimana perkembangan sejarah tentang informasi itu sendiri. Oke, kemudian berikutnya adalah tentang pengertian informasi elektronik. Ya, jadi yang akan kita bahas nanti adalah teknologi informasi yang tentunya berkaitan dengan elektronik. Nah, apa itu informasi elektronik? Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan atau desain, foto, Electronic Data Interchange atau EDI, kemudian ada surat elektronik atau electronic mail, email ya, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya. Kemudian juga termasuk huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ya, jadi ini definisi informasi elektronik menurut Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, jadi hampir semua ya, semua yang bisa kita akses ya, dari mulai suara, gambar, teks, peta, foto, ya, email, telex, telekopi ya, yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nah, karena ada beberapa yang barangkali tidak dipahami oleh orang ya, misalkan taruh kata simbol ya, simbol ada emoticon ya, kemudian ada barcode, QR code. Nah, ini juga bagian dari simbol-simbol yang dimanfaatkan di dalam informasi elektronik nantinya. Seperti kita ketahui, sekarang pun kita bisa membayar hanya cukup dengan scan barcode atau scan QR code, kemudian keluarlah transaksi yang sudah kita laksanakan. Ya, itu contoh mengenai informasi elektronik. Nah, mengenai informasi itu sendiri apa? Jadi informasi adalah pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman atau instruksi atau perintah. Jadi pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran. Namun demikian istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, negentropi, komunikasi, kebenaran, representasi, dan rangsangan mental menurut James tahun 2011. Ya, jadi pengetahuan yang didapatkan dari hasil pembelajaran. Artinya informasi itu tidak serta-merta bisa langsung kita dapatkan, tetapi ada proses yang mengawalinya terlebih dahulu. Nanti kalau kita bicara mengenai sistem informasi ini adalah data yang terstruktur. Ya, data yang struktur atau data yang telah mengalami proses pengolahan. Ya, jadi data dulu baru kemudian jadilah informasi. Kadang-kadang ada yang kebalik ya. Dan kebalik, data, informasi dulu jadi data, itu keliru. Data dulu, kemudian data yang ada ini menjadi informasi. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya Anda membaca sebuah berita di sebuah media massa atau koran atau mungkin lewat internet ya. Ya. Apa yang Anda baca, artikel yang ada di situ dari mulai judul sampai dengan titik pada penutup kalimat terakhir ya, di paragraf terakhir itu adalah data. Sedangkan kesimpulan yang Anda dapatkan dari apa yang Anda baca itulah informasi. Nah, jadi informasi ini relatif biasanya ukurannya lebih kecil ketimbang data. Nah, makanya dikatakan bahwa hasil pengolahan atau bisa dikatakan kesimpulan dari sebuah data itu yang dinamakan dengan informasi.
Nah, dari informasi inilah kemudian nanti difilter lagi, disaring lagi, dia bisa menjadi yang namanya knowledge atau pengetahuan. Nah, jadi orang yang punya pengetahuan itu orang yang mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin informasi yang dia dapatkan, maka akan menjadikan dia punya pengetahuan. Pengetahuan ini nanti yang akan menjadi sebuah wise atau sebuah kebijaksanaan. Nah, itu kalau kita runut kira-kira seperti itu. Sehingga orang yang bijaksana itu adalah orang yang punya banyak pengetahuan. Supaya banyak pengetahuan, dia harus menyerap banyak informasi. Supaya menjadi informasi, maka dia harus punya banyak data. Nah, apa istilahnya, hierarkinya seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Nah, sedangkan teknologi sendiri ada beberapa definisi yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains, dengan pengaplikasian pengetahuan saintifik ke praktis ya. Jadi teknologi lebih ke hal-hal yang praktis, dan teknologi tidak selalu berkaitan dengan bidang-bidang yang sifatnya sains. Di bidang seni pun juga ada teknologi yang menyertainya. Ya, ada pula yang memberikan definisi bahwa teknologi adalah aplikasi praktis dari sains dalam industri ataupun dalam bidang bisnis. Ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu input bagi proses ilmu rekayasa, sedangkan teknologi adalah hasil proses rekayasa itu sendiri. Ya. Jadi inputnya itu ilmu pengetahuan. Nah, jadi ilmu pengetahuan didapatkan dari informasi tadi ya. Informasi, kemudian hasil dari rekayasa ilmu pengetahuan yang Anda miliki tadi itu akan memunculkan yang namanya teknologi. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan atau bisa mempunyai teknologi tentunya harus menyerap banyak ilmu pengetahuan salah satunya. Oke, lanjut. Ya, ada definisi lain yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi. Nah, ini teknologi informasi menurut Undang-Undang ITE tadi. Kemudian ada juga menurut Kamus Oxford English Dictionary ya. Jadi Kamus Bahasa Inggris Oxford, teknologi informasi adalah hardware dan software, dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Nah, ini lebih mengerucut bahwa yang namanya teknologi informasi ini hardware software plus dengan telekomunikasi, maka muncullah ada ITK ya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Karena yang namanya teknologi informasi sekarang tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi komunikasi. Ya, kemudian menurut Hug dan Ken tahun 96, teknologi informasi juga diartikan sebagai seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Ya, seperangkat alat yang membantu untuk bekerja yang berkaitan dengan pemrosesan informasi. Ya, jadi bisa ambil yang manapun yang menurut Anda paling mudah untuk bisa dipahami. Seperti itulah definisi dari teknologi informasi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh teknologi informasi. Di situ ya ada, wah ini komputer, ada server atau mainframe ya, server, ada PC ya, ada laptop, oke, ada smartphone ya atau handphone, ada flash disk, ada apa ini, DVD ya, DVD, kemudian juga ada, nah mungkin kalau kita lihat di sini adalah Excel atau spreadsheet, termasuk aplikasi ya. Jadi tidak selalu teknologi informasi itu harus hardware. Ini kebetulan yang atas ini hardware, perangkat keras ya, tetapi supaya perangkat keras ini bisa kita gunakan, Anda juga membutuhkan yang namanya software. Nah, salah satunya ada aplikasi Gojek atau Grab yang sekarang sedang tenar ya, apalagi di masa pandemi ini
untuk memesan ataupun untuk mobilitas kita. Sebelum ini kalau misalnya kita mau bertransportasi harus menunggu di halte atau di tempat khusus ya. Kemudian kadang-kadang juga privasi kita harus bersamaan dengan orang lain dan seterusnya ya. Dengan memanfaatkan Gojek Anda bisa lebih privasi, kemudian juga bisa mengukur ya biaya yang nanti dikeluarkan serta tidak perlu menunggu lama ya. Jadi Anda mau kemanapun, bahkan masuk ke gang-gang yang pelosok pun juga memungkinkan ya. Kalau pakai transportasi umum kan hanya bisa berhenti ya di sekitar jalan yang dilalui oleh angkot tadi. Termasuk yang sekarang juga tidak bisa kita tinggalkan dari mulai tidur sampai dengan nanti mau tidur lagi ya, yang dinamakan dengan media sosial. Dari mulai Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter ya, ada yang berbasis video seperti YouTube atau aplikasi video.com ya, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, jadi sekali lagi teknologi informasi itu tidak terbatas hanya pada yang namanya perangkat keras saja, atau kita bayangkan komputer misalkan, tidak ya. Jadi semua yang bisa berkaitan dengan tadi mengirim ya, mentransfer ya, menganalisis ya informasi, maka itu adalah bagian dari teknologi informasi. Nah, kemudian yang bagian-bagian apa yang nanti ada di bagian teknologi informasi ya. Di sini teknologi informasi ini istilah untuk mendeskripsikan teknologi yang nanti membantu manusia untuk apa saja. Nah, satu untuk mencatat ya, merekod ya. Jadi ada yang catatan sifatnya dibantu manusia, ada yang catatan sifatnya secara auto ya. Kalau yang catatan harus dibantu manusia ya, Anda buka aplikasi misalnya Word atau Notepad, kemudian Anda di sana Anda simpan sehingga kapan hari Anda masih bisa mengingat atau bisa membuka lagi catatan yang Anda buat. Karena salah satu hal yang kelemahan manusia itu adalah kelemahan mengingat ya. Kadang-kadang apalagi semakin umur, maka proses mengingatnya pun juga akan semakin lemah. Nah, dengan memanfaatkan alat bantu teknologi informasi ini, proses catat pencatat bisa lebih mudah. Nah, kalau yang auto apa? Yang auto misalnya seperti suhu. Nah, tentunya Anda nggak asing di perangkat smartphone atau bahkan mungkin di perangkat komputer kita ada informasi mengenai suhu yang sekarang ada. Bahkan kita juga bisa memprediksi kira-kira nanti seminggu lagi atau 1 bulan lagi suhu yang ada di sekitar kita itu berapa, kemudian kondisinya, perkiraan cuacanya apa. Nah, ini karena proses catat mencatat yang ada pada komputer dengan memanfaatkan data yang cukup kompleks yang kita istilahkan dengan istilah big data ya, big data. Nah, itu nanti bisa diprediksi untuk termasuk bencana ya, kemudian macam-macam bencana ya, banjir, gunung berapi dan sebagainya, itu hasil dari proses pencatatan ini. Kemudian yang kedua adalah proses menyimpan, tentu saja ya, menyimpan ya. Jadi walaupun otak manusia itu konon katanya ukurannya sangat fantastis, tetapi manusianya itu sendiri yang membatasi. Nah, sehingga untuk menyimpan data-data yang perlu nantinya akan kita olah kembali, nah, maka kita membutuhkan media penyimpan. Dari ukuran yang dulunya hanya byte ya, kemudian jadi kilobyte, sekarang sudah sampai tera dan sebagainya ya. Mengolah ya, misalnya mengolah dari foto menjadi sebuah informasi, apa saja kesimpulan dari foto tadi, misalnya ini umurnya berapa, berada di kota mana, nah, bisa dideteksi dari foto tadi. Kemudian mengambil kembali ya, menampilkan kembali, ini biasanya berkaitan dengan proses penyimpanan. Setelah data kita simpan, tentunya data tadi suatu ketika akan kita manfaatkan kembali.
Kemudian juga termasuk teknologi mengirim, transmit. Nah, disinilah peran dari teknologi telekomunikasi yang kita mengenal. Ada mulai dulu ada teknologi AMPS, kemudian 2G, 3G, ya sekarang kita 4G. Nah, ini tahun 2021 kita akan memasuki teknologi baru, yaitu 5G atau 5G. Nah, kecepatan internet akan semakin fantastis, ya, sehingga proses auto untuk sesuatu bisa lebih dipercepat, hampir tidak ada delay, katanya seperti itu. Jadi kita tunggu seperti apakah perkembangan dari proses 5G. Siapa tahu nanti tahun depan muncul 6G, 7G, wallahu alam, ya. Yang jelas teknologi akan semakin meningkat dengan berbagai peralatan yang semuanya terkoneksi. Yang berikutnya adalah teknologi untuk menerima atau receive, ya. Jadi ada untuk teknologi untuk mentransmit, ada teknologi juga untuk menerima, ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sekitar kita ada begitu banyak tempat yang kita bisa berbagi data dengan munculnya area hotspot atau wifi dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah komponen dari teknologi informasi itu sendiri. Ada beberapa. Yang pertama adalah hardware, perangkat keras, ya, mesinnya. Tadi ada komputer itu sendiri, ada monitor, ada CPU dan seterusnya. Kemudian ada software, ya, perangkat lunak, aplikasinya, sistemnya. Jadi hardware itu hanya mesin, hanya benda mati, supaya dia bisa bekerja, supaya kita bisa memanfaatkan yang mesin tadi dengan maksimal, maka dibutuhkan yang namanya software atau aplikasi, ya, dari berbagai macam keperluan yang kita miliki. Ada aplikasi untuk pekerjaan di kantor, misalnya Office, ada aplikasi untuk pekerjaan di desain, misalnya seperti Corel, Photoshop, kemudian ada juga yang berkaitan dengan video, ya, dan sebagainya. Kemudian ada firmware, ya. Jadi kalau firmware ini software juga, ya, tetapi dia melekat ke dalam sebuah mesin, ya, berkaitan mesin. Kalau software itu kan lebih cenderung untuk apa yang kita kerjakan, ya. Jadi kalau firmware ini lebih ke mesinnya itu sendiri. Jadi kalau mesinnya ini mau kita upgrade misalnya, maka firmware-nya ya yang nanti akan kita akan kita kendalikan atau akan kita sesuaikan. Oke, biasanya ini berkaitan dengan proses-proses update untuk sebuah engine atau sebuah mesin. Oke, misalnya suatu ketika Anda membeli perangkat untuk webcam misalnya, ya, maka Anda membutuhkan sebuah driver. Nah, driver ini bagian dari firmware. Atau Anda membeli mau mengupgrade, menaikkan aplikasi ataupun sistem operasi yang Anda miliki. Nah, ini biasanya juga diminta untuk update firmware juga. Kemudian yang kepada brainware. Nah, brainware ini adalah pemakai, ya, pengguna, usernya, orangnya, personal. Nah, kalau kita bagikan, brainware ini ada 3, yaitu ada yang namanya operator, jadi sifatnya hanya mengoperasikan komputernya saja. Kemudian ada programmer, ya, dia yang memprogram, membuat software tadi, software, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya analis, ya, jadi dia yang mencari permasalahan, merancang bagaimana supaya permasalahan tadi bisa dijawab. Nah, itu seorang analis. Jadi tingkatannya operator, programmer, baru kemudian seorang analis. Yang terakhir adalah infoware. Infoware itu dokumentasi, ya. Jadi setiap aplikasi yang kita buat, setiap aplikasi yang kita gunakan itu seyogyanya, sebaiknya, dan ini sudah diterapkan di berbagai aplikasi-aplikasi yang sudah populer, itu ada namanya dokumentasi, ya. Dokumentasi ini tidak sekedar berkaitan dengan informasi mengenai softwarenya itu sendiri, tetapi juga ada sedikit mengenai tutorial, kemudian menu help, ya, menu help, menu pertolongan manakala kita
ingin memanfaatkan software itu dengan cara autodidak, ya, autodidak tanpa perlu bantuan orang lain. Ya, biasanya kalau di Windows itu kita bisa dengan menekan tombol F1, kemudian sambil Anda klik pada komponen yang ada di Windows, nanti akan muncul keterangan, kemudian kegunaan dari tool ataupun objek yang tadi Anda tunjuk saat menekan tombol F1. Ya, lanjut. Nah, kenapa perlu teknologi informasi? Ya. Oke, yang pertama adalah kompleksitas tugas manajemen. Ya, jadi kalau dulu seorang manajer itu ya dia manajer apa? Manajer keuangan ya berarti hanya ngurusi keuangan. Manajer sumber daya ya berarti dia hanya ngurusi tentang personal atau tentang pegawai. Nah, sekarang tidak bisa semuanya dilakukan tersendiri, ya. Jadi butuh sebuah alat bantu untuk tugas-tugas yang serba kompleks tadi. Seorang manajer keuangan tentunya dia juga harus bisa mengontrol surat menyurat. Ya, zaman dulu mungkin sekretaris itu sangat populer, ya. Nah, sekarang bisa semuanya dilakukan oleh orang itu sendiri, yang mengingatkan tugas bisa lewat reminder yang ada di komputer ataupun yang ada di smartphone-nya misalnya. Kemudian untuk mengirimkan file sekarang tidak perlu ada orang, kita bisa langsung email ke yang bersangkutan, ya. Atau mengadakan meeting. Nah, sekarang ada berbagai macam aplikasi yang langsung kita bisa melaksanakan meeting. Nah, ini tugas seorang manajer ini kompleks, jadi dia juga harus bisa mengetahui perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya. Ya, kemudian yang kedua adalah pengaruh globalisasi. Ya, jadi setiap ada kejadian di sebuah wilayah atau negara itu akan memengaruhi wilayah atau negara yang lain. Nah, sehingga pemanfaatan teknologi informasi agar informasi bisa segera untuk didapatkan, kemudian bisa untuk mengambil tindakan itu sangat diperlukan. Jadi, kalau masih mengandalkan cara-cara manual, ya butuh waktu yang relatif cukup lama sehingga akan sangat tertinggal ini. Ya, misalnya contoh penjualan, ya, kalau dulu orang mengandalkan penjualan lewat sales. Nah, sekarang ini mau tidak mau semua perusahaan besar kecil ya akhirnya memanfaatkan media apapun yang ada di internet, ya, entah itu medsosnya atau bahkan mungkin bikin toko online tersendiri misalnya untuk menangani penjualan yang ada. Ya, yang ketiga perlunya respon time yang cepat. Tadi sudah saya bahas di awal. Jadi sesegera mungkin kalau ada kejadian harus bisa direspon dengan secepat mungkin. Ya, misalnya ada komplain dari seorang konsumen, ya, maka jangan sampai melebar kemanapun, harus segera ditangani. Kalau perlu saat itu juga semuanya beres. Nah, ini kalau tidak adanya teknologi informasi menyebar keluar akan membuat reputasi dari perusahaan semakin turun. Ya. Ya, yang terakhir tentunya adalah persaingan bisnis, ya. Jadi kalau kita melihat contoh paling mudah, masuk ke sebuah toko yang ada toko lagi di sebelahnya yang sudah memanfaatkan komputer, tapi toko yang satunya dengan alat penjualan dan produk yang sama masih pakai manual, tentunya kita akan berpikir ulang, akan memilih yang ada komputernya, ya. Memilih bank juga demikian, ya. Memilih bank salah satu yang perlu Anda pikirkan adalah bank itu punya ATM tidak. Kalau punya ATM-nya banyak apa tidak, ya, di sekitar kita apa tidak. Nah, itu adalah contoh bagaimana pemanfaatan perlunya teknologi informasi. Oke, kemudian komponen utama dari infrastruktur informasi itu sendiri, ya, ada platform untuk perangkat kerasnya, ada platform untuk softwarenya, ya, manajemen dan penyimpanan data, ya, storage-nya. Kemudian juga ada platform untuk jaringan atau telekomunikasi. Kemudian juga platform internet. Ya, ini bisa jadi satu dengan yang atas sebenarnya. Tinggal nanti kita bagi. Kalau memang untuk lokal ya kita gunakan aja jaringan lokal. Kemudian manakala untuk global tinggal dikoneksikan ke internet. Kemudian juga ada layanan dan konsultasi integrasi sistem. Nah, ini sebuah departemen khusus, ya, yang biasanya nanti berkaitan dengan
sistem yang ada di sekitar bisnis yang digunakan. Ya, biasanya orang menyebutnya dengan EDP ya, Entry Data Processing, atau mungkin Staff IT atau nama-nama yang lain. Yang terakhir adalah tentang sistem operasi itu sendiri. Ya, karena semakin banyak sistem operasi yang beredar dari mulai Windows, Linux, yang terbaru ada Android, iOS. Nah, ini perlu disinergikan, perlu diatur sedemikian rupa supaya aplikasi yang kita buat bisa berjalan di semua hal tadi. Ya, sehingga penyebaran serta pemanfaatannya bisa lebih dirasakan, juga kepopulerannya ya, ini akan menaikkan grade dari sistem yang bersangkutan. Oke, kemudian fungsi dari teknologi informasi, ada fungsi untuk capture, menangkap, ada fungsi untuk mengolah atau processing, kemudian ada fungsi untuk menghasilkan atau generate ya, menyimpan, storage, mencari kembali, retrieval kebanyakan R itu ya. Ada proses untuk mentransmisikan. Nah, ini fungsi-fungsi dari teknologi informasi. Menangkap ini tidak selalu harus print screen atau screenshot ya, tapi juga bisa dicatat auto kayak tadi waktu saya sampaikan di awal, bagaimana proses penyimpanan kondisi suhu ya, yang sudah serba otomatis menggunakan big data, atau mungkin kepadatan lalu lintas, jadi bisa diatur nanti kapan lampu traffic light, durasi waktunya itu bisa berjalan ya. Kemudian diolah di sebuah mesin atau server untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan, terutama kebijakan publik. Ya, apa keuntungan dari penerapan TI? Ya, yang pertama tentu saja adalah speed atau kecepatan prosesnya. Ya, jadi teknologi yang tadi ada 5G, ada 4G, ini salah satu dari yang nanti diandalkan untuk kenapa penerapan TI itu ada keuntungan di sana. Ya. Kemudian juga kecepatan proses yang dihasilkan. Jadi kalau dulu baru kilobyte, sekarang sudah sampai ke giga ya, gigahertz dan sebagainya prosesornya. Kemudian proses baca tulis ya pada komputer, ini juga bagian dari keuntungan penerapan TI. Kemudian adalah konsisten ya, jadi konsistensi pada data yang ada itu bisa kita pastikan. Berbeda kalau dengan orang, pada saat ditanya di suatu waktu mungkin jawabannya A, kemudian atau ketika ditanya hal yang sama bisa jadi A plus atau A minus, bahkan mungkin jadi B atau C. Tapi kalau dengan menggunakan teknologi informasi, konsistensi ini akan bisa lebih diharapkan. Precision ya, ketepatan ya, desimal 0, sekian. Kemudian yang terakhir adalah kehandalan, sehingga kita tidak perlu hanya bergantung pada satu objek atau satu media ya. Dengan reliability ini kehandalan bisa dipastikan. Oke. Ya, bidang-bidang apa saja yang merasakan kehadiran dari TI ada banyak, atau bahkan mungkin hampir semua bidang ya. Bidang akuntansi saya rasa bukan hal yang aneh, Anda sudah merasakan mesin transaksi yang ada di swalayan ya, pos office ya, mesin pembayaran itu ya. Nah, ini juga bagian dari akuntansi. Kemudian bidang finance, ini keuangan. Nah, jadi Anda bisa membayar sekarang tidak harus menggunakan uang kertas ataupun uang fisik ya. Ada berbagai macam sekarang teknologi pembayaran secara digital ya, OVO, GoPay, apalagi ada Dana ya, ada Shopee, ada transfer langsung lewat internet banking, itu juga salah satunya. Marketing, pemasaran ya, digital marketing itu akan populer. Anda bisa mendapatkan atau menyebar berbagai brosur
tidak harus secara fisik, tidak harus dicetak, tidak harus di print ya, bisa melalui media sosial atau bahkan di blast melalui WhatsApp dan seterusnya. Bidang produksi, nah, di mesin-mesin sudah banyak yang memanfaatkan komputer untuk proses berjalannya, sehingga ini menjadi tantangan juga karena akhirnya tenaga manusia menjadi berkurang ya, dan ini tentunya harus bisa menjadi tantangan pada tenaga-tenaga manusia untuk berpindah menjadi tenaga-tenaga ahli. Kemudian juga ada bidang manajemen sumber daya manusia ya, proses penggajian, proses absensi ya, pakai fingerprint kah, pakai QR code kah, atau mungkin langsung menggunakan deteksi wajah misalnya. Ini bagian dari bidang-bidang sumber daya manusia. Ya, demikian tadi untuk materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pada sesi atau pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.